Oke bro, di sini kita cuman modal KTP doang langsung cair bro. Total nominalnya 1,4 juta rupiah dan teman-teman perhatikan kemarin itu sempat ditolak dan sekarang itu berhasil dicairkan. Jumlahnya ya kecil sih, cuman 1.400.000 doang ya bro. Dan teman-teman perhatikan di sini kita akan mereview dari beberapa 4 APK pinjol ilegal yang di bulan September tahun 2025. Dalam video kali ini gua akan mereview lagi nih bro. Ada 4 APK pinjol ilegal terbaru. Nah ini cuman modal KTP doang bisa cair bro. Kenapa bisa cair sih? Padahal cuman modal KTP doang. Lalu kenapa tidak bisa cair? Padahal gue sudah ikutin bang. Ikutin yang mana? Nah dalam video kali ini lu bisa memperhatikan, nyimak sampai selesai. Ada 4 APK pinjol ilegal, bisa dikatakan ini baru ya bro. Dan modal KTP doang itu bisa cair ya, walaupun nominalnya juga nggak cukup banyak. Dan status aplikasi ini yang gue review ilegal, dan nanti di dalam video gue akan menjelaskan secara detail, sekaligus gue mereview, sekaligus gue akan menampilkan beberapa dokumentasi yang sangat penting sekali. Karena dari keempat APK pinjol ini kita akan bongkar agar teman-teman yang mungkin belum mengerti, yang masih gaptek, lu menonton ini pasti paham apa yang gue sampaikan. Oke, nggak lama-lama kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Dus Pinjol. Dalam video kali ini gue akan membahas ada 4 APK pinjol ilegal yang bisa dikatakan ini adalah baru. Ada member gue, dia tuh punya pinjol 4 APK, itu bisa cair cuman modal KTP doang. Dan juga ada yang bertanya, "Bang, kenapa gue sudah mengajukan pinjol di pinjol ilegal tapi sering banget ditolak, sedangkan di video-video itu kok bisa banget cair?" Nah, ini akan gue bahas secara detail. Jadi bagi teman-teman perhatikan, dengarkan baik-baik. Oke, kita akan menampilkan reviewnya langsung ya bro. Teman-teman bisa perhatikan di layar. Mungkin gua tidak menggunakan mouse, tapi gue menggunakan langsung karena HP gue ini gua masukin ke dalam komputer biar gue lebih enak untuk menampilkan beberapa gambar ataupun visualnya agar teman-teman paham dan mengerti. Namun sebelum gua akan masuk ke dalam reviewnya, teman-teman di sini yang punya pinjol ilegal, coba ketikan dalam komentar Anda punya aplikasinya apa, udah telat bayar apa belum, sudah gagal bayar apa belum, lalu penagihan dari pinjol ilegal seperti apa. Teman-teman bisa perhatikan sebelah kiri ataupun sebelah kanan, mungkin langsung gua tampilkan saja reviewnya, nama aplikasinya dan isi dari aplikasinya seperti apa. Oke, teman-teman sudah perhatikan apa yang ada di dalam layar sebelah kiri kalian. Di sini mungkin ada aplikasi yang bernama Upinjam. Teman-teman tolong perhatikan, lihat baik-baik. Teman-teman gue yakin ketika gue menampilkan nama aplikasinya langsung nggak nonton sampai selesai, langsung lu download. Nah itu terserah lu ya, itu hak kalian, resiko Anda yang nanggung ya. Jadi teman-teman budayakan menyimak sampai selesai, dengarkan instruksi gue apa yang gue sampaikan dalam video kali ini. Nah teman-teman sudah melihat di bagian layar sebelah kiri itu terlihat ada aplikasi yang bernama Upinjam. Nah Upinjam ini dia memiliki 2 versi bro. Gua nggak tahu juga untuk updatean dari Upinjam, apakah dari aplikasi Upinjam dia melakukan update aplikasi atau dia membuat aplikasi lagi dengan nama yang sama. Aplikasi Upinjam ini ya kalau dalam kacamata gue mungkin dia memiliki 2 versi nih bro. Versi yang pertama sudah ada di dalam Play Store. Versi yang kedua yang lama tidak ada di dalam Play Store. Nah ini ada perbedaan bro, ada levelnya juga ya. Apakah mereka masih satu perusahaan? Nah di sini teman-teman kalau tahu informasi ini, gue jamin lu galbay, lu mengajukan pinjol ini lalu galbay, lu nggak akan takut dan lu nggak akan panik gitu loh. Kita langsung buka saja dari Upinjam. Upinjam untuk tampilan utamanya seperti ini. Ini mirip dengan aplikasi pinjol ilegal pada umumnya, terutama aplikasi dari Soesi ya. Kalau untuk Soesi sama tampilan seperti ini, namun yang berbeda dalam segi nama dan warnanya. Teman-teman perhatikan baik-baik, di sini kita memiliki tunggakan yang harus dibayar itu sebesar 1,4 juta ya, 1,4 juta. Ingat kita memiliki jumlah yang harus dibayar loh.
loh. Jumlah yang harus dibayar 1,4 juta. Dan kita memiliki terlambatan di situ tanggal 25/08/2025. Dan sekarang gua bikin konten itu tanggal 26/08/2025. Artinya gue sudah memiliki keterlambatan gagal bayar kemarin ya, bro. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam dari detail dari tagihan. Nah, kalau kita lihat dari histori catatan pinjaman, teman-teman bisa perhatikan bahwa kalau kita lihat di bagian paling bawah itu kita memiliki ada tunggakan 1 juta, yaitu di bulan 7 ya, di bulan 7 bulan 8. Terlihat di dalam ya paling atas itu berhasil dipinjamkan dan juga ada yang ditolak sebesar 2.800.000. Jadi sempat ditolak dan akhirnya bisa cair lagi. Kita lihat di bagian tolakan dulu ya, bro. Nah, teman-teman bisa belajar dari sini nih, kenapa ditolak, kenapa itu dicairkan. Nah, kita ditolak di sini di angka 2.800.000 dan kita lihat saja di bagian yang berhasil dipinjamkan atau yang digagal bayarkan. Nah, kalau untuk yang digagal bayarkan itu catat ya, kita harus bayar pinjamannya itu 1,4. Anda catat nih, kita harus bayar pinjaman itu 1,4. Lalu kita melakukan pengajuan pinjaman itu 1,4. Kita mengajukan pinjaman 1,4, kita ngembalikin uangnya 1,4 juga. Tetapi teman-teman kalau bisa perhatikan di sebelah kiri bahwa kita mendapatkan pinjaman uang yang masuk ke rekening itu sebesar 900.000. Lu bayangkan aja, bro, berapa kerugian lu, keuntungan dari pinjol tuh apa. Jadi kalau lu mengajukan pinjol hanya untuk konsumtif aja, untuk dana darurat aja, untuk kebutuhan, lu orang yang sangat rugi gitu loh. Jadi lu bisa hitung aja pakai matematika di dalam otak lu gitu loh. Kalau mengajukan pinjol 1,4, bayar 1,4, masuk ke rekening duitnya itu cuman 900.000. Lu orang yang rugi kalau punya APK pinjol ilegal. Nah, apakah ini aman digalbay? Apakah aplikasi ini meretas? Apakah ini aplikasi sebar data? Nanti teman-teman akan gua tampilkan ya, bro. Di sini akan gua tampilkan dulu nama aplikasinya biar lu download, biar lu kena sebar data gitu loh. Ya, jadi lu rasain lu kena sebar data ya. Di sini gua kasih tahu jangan pernah lu download, gua hanya mereview. Jadi kalau lu masih tambang ya itu hak kalian. Bagi yang belum punya, ketika lu menonton ini jangan lu download dan jangan lu install. Kita masuk lagi ke aplikasi yang kedua. Teman-teman bisa perhatikan dan bisa kalian lihat. Nah, di aplikasi yang kedua di sini ya, ini ada namanya aplikasi Pinjam Pasti. Nah, aplikasi Pinjam Pasti ini gue bilang spesial nih bagi teman-teman informasi ini ya, khusus orang-orang yang saat ini sedang mencari APK pinjaman online ilegal atau dia pengangguran tapi kerjaannya itu cari APK pinjol, lalu download APK pinjol berharap dari pengajuan pinjol ilegal dia bisa kaya. Ya, jadi lu dengarkan dan lu perhatikan, mudah-mudahan lu tobat, mudah-mudahan lu bukan jadi orang yang menjadi manusia sampah gitu loh. Kerjaannya download APK pinjol ilegal berharap bisa cair. Teman-teman perhatikan di situ sudah terlihat dari Upinjam tadi sudah. Yang kedua di sini ada yang namanya Pinjam Pasti. Lu bisa lihat, kita buka saja Pinjam Pastinya. Tampilannya agak sedikit unik, bagus. Ya, kalau untuk Pinjam Pasti ini bagus. Teman-teman pasti yang sering melakukan pinjaman online pasti paham nih aplikasi ini dari mana gitu loh. Ya, kita lihat saja bahwa di sini kita mendapatkan jumlah total 32 juta rupiah dan limit yang digunakan 2.100.000. Nah, kita lihat saja dari produk anggotanya satu persatu. Kita lihat di sini anakannya nggak penting. Nah, terus juga ini nomor DC baru telepon terus ya, nomor DC telepon terus, ganggu gua ngonten ya. Kita masuk lagi ke bagian catatan pinjaman. Di sini kita lihat catatan pinjamannya ini seperti apa. Jumlah pinjaman itu sebesar 6 juta tapi ditolak. Kita balik lagi, kita lihat apakah ada tagihan, berapa tagihannya. Lu bisa perhatikan dan bisa lu lihat. Kita lihat dan perhatikan baik-baik. Lihatin loadingnya cukup lambat ya, mungkin banyak penggunanya nih, bro. Nah, teman-teman perhatikan bahwa kita memiliki yang harus dibayar atau yang memang sudah digagal bayarkan di Pinjam Pasti dengan produk pinjaman dengan nama 24 cash.
dengan angka nominal 2.100.000. Kita lihat saja di bagian pelunasan, kita lihat saja belum, masih kosong, baru jatuh tempo ya kan. Terus kita lihat lagi sebelah kiri jatuh tempo, menunggu disetujui, apakah ada yang ditolak, apakah ada yang cair. Nah di sini teman-teman lihat bahwa ada beberapa pinjaman itu ditolak ya. Beberapa ada aplikasi yang ditolak pinjamannya, jadi hanya satu aja yang dicairkan. Nah pasti orang goblok gitu kan ngelihat ini, oh gampang cair ini, download ya kan di Play Store, makan tuh telur. Lu dengerin dulu sampai selesai ya, biar lu paham gitu, biar lu hidupnya tidak tergantungan dengan APK pinjol. Tidak ada lesan, butuh dana mendesak, tidak lesannya bro. Ini penjahat ya, ini sesuatu yang tidak dianjurkan untuk melakukan download dan install APK pinjol ilegal. Nah teman-teman bisa kalian perhatikan bahwa di dalam aplikasi pinjam pasti ini ya, nanti akan gue jelaskan ini bro. Nanti gue gabungin dari pinjam sama pinjam pasti, resiko, konsekuensinya, kenapa bisa cair, kenapa itu ditolak, dan seterusnya. Gue akan jelasin. Di sini akan gue tampilkan dulu beberapa aplikasinya ya. Beberapa aplikasinya akan gue tampilkan biar teman-teman ngerti, biar teman-teman paham. Tapi yang tidak mau ngerti, memang dasarnya bodoh gitu kan, dia langsung download, cari di Play Store pinjam pasti, di download tuh ya kan. Nah itu ciri-ciri orang bodoh gitu. Nah selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi yang berikutnya, teman-teman bisa perhatikan. Nah aplikasi yang berikutnya di sini ada 3 yang akan gue tampilkan, yaitu di Umikaya. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu nih Umikaya. Nah nanti kenapa nih gue bahas lagi, ini sangat penting sekali. Kalau Umikaya tampilannya ini sama dengan Upinjam, artinya mereka satu kelompok ya. Kalau Upinjam ini dengan Umikaya masih satu kelompok, namun kita memiliki gagal bayar 41 hari. Untuk tampilan sama, untuk tagihannya juga sama, sistem cara membunuh kitanya itu juga sama gitu loh, sama ya, yaitu dengan cara kita dimiskinkan dengan aplikasi pinjol. Jadi lu dimiskinkan itu ya bukan karena lu nganggur, karena lu punya aplikasi pinjol. Ya lu dimiskinkan karena lu punya aplikasi pinjol, bukan karena lu nganggur gitu loh. Ya, jadi lu kerja bertahun-tahun tapi setiap bulan 90% gaji lu hanya untuk bayar pinjol, makanya lu dimiskinkan gitu loh. Lu lihat aja jumlah yang harus dibayar 2.400.000, lalu jumlah yang diterima masuk ke rekening itu 900.000. Gimana lu nggak dimiskinkan gitu loh. Terus selanjutnya kita akan membongkar dari aplikasi pinjol ilegal dari ketiga ini. Nah teman-teman bisa kalian perhatikan dari ketiga ini, akan gue berikan penjelasan. Teman-teman perhatikan dan dengarkan apa yang gue sampaikan dalam video kali ini ya. Untuk aplikasi dari Upinjam dan Pinjam Pasti dan Umikaya ini statusnya ilegal ya, pinjol ilegal. Namanya itu memang baru, dari Umikaya memang baru namanya, dari Upinjam namanya juga baru, dari Pinjam Pasti itu namanya juga baru. Tetapi untuk sistemnya dia masih menggunakan yang lama, masih menggunakan sistem dari tahun 2016, masih menggunakan sistem tahun 2019. Jadinya mereka itu memiliki big data, dan mereka juga sudah memiliki yang namanya sistem scoring ya. Dari kedua itu teman-teman pasti bakalan sadar, bakalan waras. Kenapa gue bisa katakan lu bakalan waras dan bakalan sadar? Terutama bagi manusia yang kerjaannya download dan install, berharap dia bisa cair, berharap dia bisa kaya dari pengajuan pinjol ilegal. Oh gue ditolak mulu nih bang, gimana nih bang, lu udah galbay gitu loh, berharap pengajuan pinjol itu bisa cair gitu loh. Mereka menggunakan sistem lama, mereka punya menggunakan yang namanya sistem scoring data gitu loh, bisa mengetahui ya data-data pengguna yang memang punya skor yang bagus, mana skor yang jelek gitu loh, mana yang tukang ngutang gitu, dia tahu gitu loh. Jadi kalau lu merasa galbay, merasa telat gitu loh. Telat di mana bang? Di aplikasi pinjol legal atau ilegal. Lu merasa telat nih atau galbay. Jadi di dalam otak lu itu adalah bagaimana gue bisa melepas jeratan utang pinjol ini. Bagaimana caranya biar gue tidak memiliki ketergantungan dengan aplikasi pinjol ini.
Jadi lu berubahlah cara berpikir lu. Jadi lu berubahlah cara kehidupan lu. Lu nggak akan bisa maju, lu nggak akan bisa tenang, lu nggak akan bisa kaya kalau lu masih punya aplikasi pinjol. Kalau lu memiliki kebutuhan lari ke pinjol, gue jamin lu nggak akan bisa maju gitu loh. Karena lu hidupnya diselimuti dengan dosa riba. Tidak percaya? Silakan. Apalagi lu yang sudah berumah tangga, apalagi lu profesinya sebagai pengusaha ataupun pedagang. Gak percaya? Silakan. Pasti dagangan lu hancur kalau lu apa-apa larinya ke pinjol. Lu sebagai pekerja, ya lu gaji lu gak akan bisa menutupi kehidupan lu. Ya walaupun lu gaji lu per bulan 10 juta, hancur pasti lu. Ya, jadi gue berharap jangan coba-coba melakukan pengajuan pinjol. Jadilah orang yang cerdas kalau lu bisa mau maju. Jangan jadi orang yang bodoh gitu loh. Contohnya kayak tadi gue kasih tahu, lu sudah galbay masih mengajukan pinjol. Lu sudah tahu resiko bahaya dari aplikasi pinjol ilegal yang gue review nih, ya lu hindari, jangan lu download gitu loh. Nah, aplikasi ketiga pinjol ini memang sudah ada di Play Store, tetapi ada yang menariknya nih, bahwa 3 aplikasi pinjol ilegal yang di Play Store ini, ya dia APK-nya tidak bisa menyadap buku kontak, ya tidak bisa menyadap galeri, tidak bisa menyadap WhatsApp dan seterusnya. Dari ketiga aplikasi pinjol ini, yang mereka bisa ambil dari data-data di handphone kalian hanya log panggilan masuk, log panggilan keluar, dan isi SMS dan GPS saja. Jadi yang mereka ambil itu aja. Walaupun APK-nya itu tidak meretas kontak, lalu Anda pernah mendownload sebuah APK pinjol ilegal, APK-nya itu bisa meretas kontak, maka mereka bisa mengetahui data-data asli kalian. Gitu. Jadi kalau lo belum pernah mengajukan pinjol ilegal di luar Play Store gitu loh. Kan ada tuh pinjol ilegal yang tidak ada di Play Store. Anda hanya cukup mengajukan pinjol di Play Store, ya kan? Tapi aplikasi itu udah bisa meretas kontak, ya udah, lu tenang aja, pinjolnya nggak bakalan sebar data di semua buku kontak kalian. Mereka hanya sebar data di luar kontak emergensi, contoh dari sumbernya, log panggilan, dan isi SMS. Jadi hanya itu aja yang mereka dia ambil datanya. Dan pinjol itu tidak seperti kayak dulu pinjol-pinjol ilegal dalam melakukan penyebaran data. Kalau dulu itu penyebaran datanya hampir semua buku kontak. Tetapi kalau zaman sekarang mereka lebih sebar datanya di luar kontak emergensi, terutama nomor-nomor yang memang sering berhubungan dengan Anda. Contoh rekan kerja, contoh saudara, contoh ya kan rekan bisnis dan lain sebagainya. Jadi dia hanya sebar data di sana. Dan juga pinjol ilegal pasti dia akan sebar data, melakukan sebar data di media sosial. Jadi kalau lu masih waras, otak lu masih waras, lu bayangkan aja, lu hanya pinjam 2 juta, duitnya masuk ke rekening 900.000, lu bayar sampai 2.400.000, lalu resikonya lu bayar kena sebar data, lu nggak bayar pun juga kena sebar data. Ya, mending kalau cuman di buku kontak doang. Tapi kalau sudah di media sosial, siapa yang bisa menghapus data-data itu? Mungkin kalau di kontak emergensi atau di luar kontak, lu bisa berikan klarifikasi. Lalu kalau misalkan di media sosial seperti kayak di Facebook, di Instagram, muka lu dipajang, data lu dipajang. Nah, ya lu harus gimana gitu loh. Itu nggak bisa dihapus gitu loh. Jadi lu yang saat ini mau melakukan pinjaman online, lu sudah nonton dari channel YouTube Dus Pinjol, lu melihat, oh ternyata bahaya begini. Jangan lu download dan jangan lu install. Tetapi bagi teman-teman yang sudah terlanjur mendownload dan sudah menginstal, lu jangan coba-coba ya mengajukan kembali.
Tetapi yang lu harus lakukan adalah lu uninstall aplikasinya, semua penagihan lu cuekin, jangan lu tanggepin ya. Bila perlu blokir aja deh kalau untuk pinjol ilegal. Ya, jadi jangan pernah lu tanggepin, jangan pernah lu bales chatnya ya kan. Kalau sebar data lu bisa berikan klarifikasi. Tetapi di dalam tools pinjol kami juga ada yang namanya solusi bagi teman-teman yang sudah terlanjur kena pinjol ilegal, yaitu dengan cara sistem tiban data. Fungsinya agar penagihan di luar kontak emergensi itu tidak terjadi karena kita akal-akali. Untuk caranya pernah gue juga buatkan caranya di dalam channel YouTube gue. Kalau lu memakai jasa gue, silakan aja lu bisa kirim email yang sudah gue sediakan, dan lu bisa cek saja hasilnya di Instagram gue ataupun di YouTube gue ataupun di media sosial lainnya. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay. Tapi solusi yang terbaik bukan cuma ganti HP aja bro, melainkan berani galbay. Kenapa? Karena hidup lebih penting daripada cicilan berbunga-bunga yang sangat tinggi. Galbay bukan berarti kabur, tapi cara melindungi diri dari jebakan sistem yang merugikan para pengguna. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar aman galbay di bawah ini, dan bagikan juga video ini biar makin banyak orang tahu bahwa aplikasi pinjol di HP mereka itu bener-bener jahat sekali. Jangan jadi korban sistem teknologi pinjaman online dari berbagai brand HP. Dan juga teman-teman hati-hati, perilaku-perilaku pinjol yang bisa dikatakan legal belum tentu mereka aman, belum tentu mereka tunduk terhadap peraturan OJK. Jadi menurut pandangan gue, pinjol sama aja, legal dan ilegal sama aja. Tapi yang paling terbanyak kasusnya yaitu ada di aplikasi pinjol-pinjol legal. Dan teman-teman, sekali lagi, ketika teman-teman sudah menjadi korban pinjol, jangan coba-coba Anda memaksakan diri untuk bayar pinjol. Jangan coba-coba teman-teman membela-belakan bayar pinjol. Tapi yang paling utama itu adalah teman-teman mementingkan isi perut kalian. Jangan sampai gara-gara pinjol Anda kelaparan. Yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan saja langsung kirim request melalui email yang kita sudah sediakan. Kita memiliki 2 grup, Telegram gratis, WhatsApp VIP, bisa konsultasi dengan saya langsung, dan masih banyak sekali fasilitas-fasilitas yang kita sudah sediakan di dalam grup WhatsApp VIP. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.